Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asyifa dengan NIM 224110401111 dari kelas 3 MPIC. Di sini saya akan menjawab soal UAS yang telah diberikan oleh Bapak dosen. Mata kuliah pengembangan kurikulum. Langsung saja ke nomor yang pertama. Yang pertama itu jelaskan perbedaan teori kurikulum yang mendasari KTSP K13 dan kurikulum merdeka. Teori kurikulum yang menjadi landasan bagi KTSP K13 dan kurikulum merdeka memiliki perbedaan yang cukup mencolok dalam pendekatan, fokus, dan prinsip dasarnya. Yang pertama itu KTSP. KTSP itu menekankan kepada kemandirian sekolah dalam merancang kurikulum yang responsif terhadap kebutuhan siswa dan lingkungan sekolah. Yang selanjutnya itu memberikan kebebasan bagi sekolah untuk menyesuaikan kurikulum dan karakteristik, potensi, dan kebutuhan lokal. Dan yang selanjutnya itu menganggap sekolah sebagai entitas yang mampu menyusun kurikulum sesuai dengan realitasnya, memperhatikan keberagaman dan spesifikasi dari lingkungan pendidikan. Yang kedua itu K13. K13 itu berorientasi kepada pengembangan kompetensi holistik yang memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai. Yang selanjutnya itu mengedepankan keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, dan kreativitas. Yang selanjutnya itu memandang pendidikan sebagai sarana untuk membentuk individu yang adaptif, memiliki daya saing dan kompeten dalam konteks global. Yang ketiga yaitu kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka itu lebih menekankan pada pembelajaran berbasis pengalaman dan kontekstual yang relevan dengan kehidupan siswa. Yang selanjutnya itu memberikan kebebasan yang lebih besar kepada siswa dan guru dalam menentukan jalan pembelajaran. Yang selanjutnya itu mengedepankan aspek kemandirian siswa, kebebasan belajar, serta penekanan pada pengalaman yang menggugah rasa ingin tahu dan eksplorasi siswa. Jelaskan apa yang dimaksud RPP dan modul ajar, apa urgensinya dalam pembelajaran, dan apa yang membedakan di antara keduanya. RPP adalah dokumen yang merinci rencana kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan oleh guru. Ini tuh mencakup tujuan pembelajaran, metode pengajaran, sumber belajar, evaluasi, dan langkah-langkah lainnya. Urgensinya itu terletak pada pengaturan yang terstruktur dan terukur dalam proses pembelajaran, membantu guru memandu siswa dengan lebih efektif. Sementara modul ajar adalah materi pembelajaran yang disusun secara terstruktur dan komprehensif untuk memandu siswa dalam mempelajari topik tertentu. Ini tuh biasanya berbentuk buku, lembar kerja, atau presentasi yang menyajikan materi pembelajaran secara terorganisir. Urgensinya itu memberikan bahan pembelajaran yang jelas dan terstruktur bagi siswa agar memudahkan pemahaman materi. Perbedaannya itu terletak pada fokus dan konteks penggunaannya. RPP itu lebih menekankan pada perencanaan proses pembelajaran secara keseluruhan, sedangkan model ajar itu berfokus pada materi pembelajaran yang dihadirkan pada siswa untuk mempelajari topik atau konsep tertentu. Meskipun keduanya itu terkait dengan pembelajaran, tapi RPP itu lebih sebagai pedoman bagi guru, sedangkan modul ajar itu lebih kepada alat bantu bagi siswa dalam memahami materi pembelajaran. Nomor 3A, apa yang dimaksud profil pelajar Pancasila dan jelaskan elemen yang ada dalam profil tersebut. Jadi, profil pelajar Pancasila merupakan ciri karakter dan kompetensi yang diharapkan untuk diraih oleh peserta didik yang didasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila. Ini itu mencakup aspek pribadian, moralitas, dan tindakan yang mencerminkan prinsip-prinsip dasar Pancasila seperti gotong royong, persatuan, keadilan sosial, demokrasi, dan menghormati perbedaan. Elemen-elemen dari profil pelajar Pancasila yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia dibagi menjadi 5 elemen kunci. Yang pertama itu akhlak beragama, yang kedua akhlak pribadi, yang ketiga akhlak pada manusia, yang keempat akhlak pada alam, dan yang kelima akhlak bernegara. Yang kedua itu elemen kunci dari berkebinekaan global. Ada 4, yaitu mengenal dan menghargai budaya. Yang kedua itu komunikasi dan interaksi antar budaya. Yang ketiga, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Yang keempat, berkeadilan sosial. Yang ketiga itu elemen kunci dari bergotong royong ada 3. Yang pertama itu kolaborasi, yang kedua kepedulian, dan yang ketiga itu berbagi.
Yang keempat, elemen kunci dari mandiri itu ada dua. Yang pertama itu pemahaman diri dan situasi yang dihadapi. Yang kedua itu regulasi diri. Yang kelima itu elemen-elemen dari bernalar kritis itu ada tiga. Yang pertama itu memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Yang kedua itu menganalisis dan mengevaluasi penawaran. Yang ketiga itu merefleksi dan mengevaluasi pemikirannya sendiri. Yang keenam, elemen kunci dari kreatif itu ada tiga. Yang pertama itu menghasilkan gagasan yang orisinal. Yang kedua itu menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Dan yang ketiga itu memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi. Nomor 3B, perbedaan mendasar antara P5 dan P5 PPRA terletak pada fokusnya. P5 itu meliputi beberapa elemen manajemen yang luas seperti proyek, program, portofolio, produk, dan orang-orang yang terlibat dalam proses manajemen. Sedangkan P5 PPRA itu spesifik berkaitan dengan identifikasi, evaluasi, dan manajemen risiko yang terkait dengan proyek, program, dan portofolio. Fokus utamanya itu adalah pada mitigasi risiko yang dapat mempengaruhi keberhasilan proyek secara keseluruhan. Jadi P5 adalah kerangka kerja yang mencakup beberapa aspek manajemen yang berbeda. Sementara P5 PPA itu merupakan bagian dari P5 yang secara khusus memutuskan perhatian pada manajemen risiko dengan konteks proyek, program, dan portofolio. 3C, tema yang dapat diambil dari P5 PPR adalah pengolahan risiko berbasis data. Sebagai fasilitator proyek, pengenalan terhadap tema ini akan dimulai dengan penekanan pada pentingnya mengumpulkan, menganalisis, dan menggunakan data dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko dalam portofolio proyek. Sesi pembukaan akan menyoroti bagaimana data dapat menjadi landasan untuk keputusan lebih baik terkait risiko. Langkah pertama adalah mengumpulkan data yang relevan dari proyek-proyek dalam portofolio, baik itu data historis, perkiraan, atau tren yang mungkin memberikan informasi tentang potensi risiko di masa depan. Data ini kemudian akan dianalisis untuk mengidentifikasi pola-pola atau indikasi awal risiko yang mungkin muncul. Setelah analisis data, dilakukan langkah selanjutnya adalah melibatkan tim proyek untuk mengidentifikasi risiko-risiko yang ditemukan berdasarkan data yang ada. Diskusi dan sesi kolaboratif akan membantu dalam memahami implikasi dari risiko-risiko ini terhadap portofolio proyek. Setelah identifikasi, fasilitator akan membantu dalam mengembangkan strategi mitigasi yang didasarkan pada data yang telah dianalisis. Ini mungkin termasuk perubahan data, perencanaan proyek, atau alokasi sumber daya yang lebih bijaksana berdasarkan temuan dari data yang telah dianalisis. Tindak lanjutnya adalah menerapkan strategi mitigasi ke dalam portofolio proyek, memantau data secara terus-menerus untuk mendeteksi perubahan atau pola baru, serta melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas strategi mitigasi yang telah diimplementasikan. Pendekatan berbasis data ini memungkinkan proyek untuk lebih responsif terhadap resiko-resiko yang teridentifikasi berdasarkan informasi yang diberikan oleh data yang ada. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.